Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa menyimak video ini. Perkenalkan, nama saya Yusrus Tandi, pekerjaan dosen tetap pada Prodi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Pasundan, NIDN 0414046001. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Pemaparan ini berkaitan dengan pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKTPT, sebagai bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Program perkuliahan ini dilaksanakan dengan kerangka kerja Technological, Pedagogical, and Content Knowledge yang mengintegrasikan pengetahuan manajemen sumber daya manusia, pengetahuan teknologi informatika, dan mengubah representasi bahan ajar manajemen sumber daya manusia serta pengetahuan pedagogis dalam menentukan metode pembelajaran. Dalam proses pembelajarannya digunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan bagaimana saya menjelaskan materi atau topik yang dibawakan dalam proses pembelajaran mata kuliah MSDM kepada mahasiswa baik dalam tatap muka langsung maupun dalam tatap muka virtual melalui Zoom Meeting. Izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini hadir untuk membekali mahasiswa terkait dengan bagaimana mengolah dan memahami sumber daya manusia dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen sumber daya manusia merupakan mata kuliah wajib pada Prodi Magister Manajemen dengan beban 3 SKS yang memberikan pemahaman pengetahuan tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia, menganalisis dan mendesain pekerjaan sehingga sesuai dengan perencanaan sumber daya manusia, pengorganisasian sumber daya manusia, melaksanakan rekrutmen dan seleksi, melaksanakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, pemberian kompensasi, pengintegrasian, penilaian kinerja pegawai, serta pemeliharaan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Juga memperkenalkan hubungan industrial, serta bagaimana memahami kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja bagi karyawan, serta pemutusan hubungan kerja. Capaian mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar tujuan manajemen sumber daya manusia, mampu memahami fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, mampu memahami tahapan proses dalam manajemen sumber daya manusia, juga mampu melakukan perencanaan sumber daya manusia dan analisis jabatan, mampu melakukan rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, mampu memahami tujuan orientasi dan penempatan, mampu melakukan pengembangan sumber daya manusia, mampu memahami pengembangan karir, mampu memahami tujuan dan penilaian kinerja, mampu memahami sistem kompensasi, mampu melakukan pemeliharaan karyawan, mampu melakukan pengelolaan kepuasan, stres, dan disiplin, mampu mengurai tujuan, manfaat dan kesehatan, keselamatan, dan pemutusan hubungan kerja. Pokok-pokok bahasan meliputi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia, analisis jabatan, uraian tugas dan spesifikasi pekerjaan, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan karyawan dalam organisasi, training and development, pengembangan karir, penilaian kinerja, hubungan industrial, kompensasi, integrasi pegawai, pemeliharaan karyawan, kepuasan, stres dan disiplin, serta pemutusan hubungan kerja. Untuk mencapai pada tujuan capaian mata kuliah, rangkaian perkuliahan dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam RPS berikut ini. Pada hari ini kita akan
membahas mata kuliah di kelas manajemen sumber daya manusia ya, Bu? Ya, betul, Pak. Ini kelas MMRS ya. Ya, betul, Pak. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga semuanya sehat-sehat dan bahagia selalu, dokter. Biasanya, ini saya mau tanya, bahagia dulu apa sehat karena bahagia, atau bahagia karena sehat? Kalau bahagia, insya Allah sehat kan begitu ya? Kalau sehat juga pasti bahagia ya, Dokter Silva. Yang mana dulu nih? Pada hari ini merupakan pertemuan yang pertama untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Bertalian dengan materi tentu kami bersepakat untuk menyampaikan yang bertalian dengan sumber daya manusia itu tentu kita bicara tentang mengapa kita harus mempelajari sumber daya manusia, dimulai tentu nanti adalah perencanaan sumber daya manusia, kemudian di dalam perencanaan sumber daya manusia itu ada analisis jabatan, ada analisis pekerjaan, kemudian kita akan bicara tentang recruitment, kemudian berlanjut bahwa dalam manajemen sumber daya manusia juga kita pasti berbicara tentang pelatihan atau training dan pengembangan, bicara tentang diklat, pendidikan dan latihan, bicara promosi, pengembangan karir, di dalamnya ada mutasi, ada promosi, kemudian ada seleksi dan orientasi. Tak lupa tentu kita juga materi bertalian dengan penilaian prestasi kerja, dan pada akhirnya juga kita akan bicara kompensasi, dan nanti kalau masih cukup waktu untuk di season kedua, tentu juga akan bicara tentang kepuasan kerja, sana ada motivasi kerja, dan hal-hal yang lain dengan pemutusan hubungan kerja. Metode yang kami sepakati ada ceramah, tanya jawab, diskusi, dan juga ada presentasi tugas baik mandiri maupun kelompok. Itu beberapa hal di awal yang ingin saya sampaikan. Kemudian ada penilaian hasil belajar, yaitu ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, dan ada penilaian bertalian dengan tugas, baik tugas mandiri maupun tugas kelompok. Dan salah satu hal yang perlu diperhatikan juga bertalian dengan presensi absensi. Hal yang bobot yang akan disampaikan, biasanya ujian tengah semester itu 30%, ujian akhir semester 40%, tugas 20%, dan presensi absensi 10%, maka menjadi 10%. Itu semua diakumulasi, dan pada akhirnya menjadi angka akhir, dan juga pada mutu akhir. Itu hal-hal yang bertalian dengan pertemuan perkenalan ini. Bapak dan Ibu, bicara tentang sumber daya manusia, eh, tidak lepas dari sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia. Sebelum kepada lebih jauh, saya ingin menyampaikan bahwa manajemen sumber daya manusia bukanlah merupakan hal yang timbul secara mendadak. Sudah sejak lama manusia hidup berorganisasi. Seiring dengan ini, manajemen sumber daya manusia sebenarnya juga dilakukan. Jadi mengawali kehidupan organisasi yang telah lama ada, seperti misalnya di bidang pemerintahan, ekonomi, dan kemasyarakatan, dibutuhkan satuan kerja yang secara khusus akan mengelola sumber daya manusia. Tonggak sejarah yang teramat penting dalam menandai diperlukannya sumber daya manusia adalah timbulnya revolusi industri di Inggris, di mana dampak dari revolusi ini tidak hanya merubah cara produksi, tetapi juga penanganan sumber daya manusia
yang berbeda dengan sebelumnya. Lahirnya berbagai perusahaan dengan penggunaan teknologi memungkinkan diproduksinya barang secara besar-besaran dengan memanfaatkan tenaga manusia yang tidak sedikit. Ini saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang sejarah lahirnya sumber daya manusia. Penggunaan tenaga secara besar-besaran ini akan menuntut pemilik perusahaan mulai memikirkan berbagai macam hal yang diperlukan, misalkan tentang kompensasi atau gaji, penempatan, perlakuan terhadap karyawan, termasuk kesejahteraannya. Berkembangnya jumlah organisasi berskala besar, para manajer puncak merasa bahwa mereka tidak lagi mampu untuk menangani sendiri masalah kesejahteraan pekerja, sehingga diperlukan semacam sekretaris kesejahteraan untuk membantunya. Dengan kata lain, dinyatakan para sekretaris kesejahteraan itulah sebenarnya yang menjadi pelopor keberadaan tenaga spesialis yang menangani pengelolaan sumber daya manusia. Nih, Bapak dan Ibu sekalian, revolusi industri yang lahir di Inggris telah menjalar ke berbagai dunia pada permulaan abad ke-20, terutama di daratan Eropa dan Amerika Utara. Salah satu dampak revolusi industri tersebut adalah makin banyak berdirinya perusahaan besar yang bergerak dalam bidang perekonomian. Dengan kata lain, industri, perdagangan, pertambangan, dan lain sebagainya. Perkembangan ini ternyata berdampak pada kehidupan manajemen umumnya dan manajemen sumber daya manusia khususnya. Kita tahu dua tokoh besar yang menjadi bapak manajemen adalah Frederick Wilson Taylor dan Henry Fayol. Nah, itulah menjadi pelopor dari pengembangan manajemen yang terus menjadi manajemen sumber daya manusia. Timbulnya berbagai teori motivasi pada tahun 40-an dengan tokoh utamanya Abraham Maslow sebagai pelopornya merupakan bukti bahwa perlunya perhatian kepada unsur manusia dalam satu organisasi. Kebutuhan manusia memerlukan pemenuhan secara hierarki untuk menunjang prestasinya dalam berkarya. Semuanya itu perlu mendapat perhatian di dalam pengelolaan sumber daya manusia. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai dari sisi yang lain. Itu pengantar aja ya, cerita bahwa mulai lahir sumber daya manusia bersamaan atau diawali dengan utamanya setelah lahirnya revolusi industri di Inggris. Baik, sumber daya manusia merupakan kelompok manusia yang terdiri dari manusia yang memiliki kemampuan untuk memberikan jasa. Itu kita bicara tentang sedikit pengertian sumber daya manusia. Kita tahu tanpa sumber daya manusia, organisasi atau perusahaan sebesar apapun, teknologi secanggih apapun, kapital yang dimiliki sebesar apapun, tak akan bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tentu hal ini akan menyangkut tentang peran besar dari manajemen sumber daya manusia. Suaranya terdengar lagi? Terdengar, Pak. Jadi pada pertemuan awal ini saya ingin menyampaikan ruang lingkup yang bertalian dengan pembahasan manajemen sumber daya manusia, diawali dengan pengertian atau hal-hal yang perlu dipahami bersama tentang sumber daya manusia. Kemudian,
menurut para ahli bahwa sumber daya manusia adalah manusia yang mempunyai kemampuan terpadu yang dicirikan dengan pola pikir dan daya fisik yang baik. Perilaku dan watak sumber daya manusia berasal dari lingkungannya. Sedangkan prestasi, kemudian motivasi kerja, berdasarkan atau berasal dari keinginan dirinya sendiri. Coba Bapak dan Ibu semua mulai berimajinasi, mulai membayangkan dengan kalimat sumber daya manusia adalah manusia yang mempunyai kemampuan terpadu yang dicirikan dengan pola pikir dan daya fisik yang baik. Perilaku dan watak SDM ini berasal dari lingkungannya, perilaku dan watak. Nah, Bapak dan Ibu tentu mungkin lebih paham perilaku dan watak berasal dari lingkungannya, sedangkan prestasi, motivasi kerja berdasarkan dari keinginan dirinya sendiri. Sekalipun bahwa bicara tentang motivasi nanti ada motivasi yang memang intrinsik dari dalam dirinya, ada motivasi yang ditimbulkan karena dari ekstrinsik atau dari luar, artinya mungkin juga dari lingkungannya. Semisal karena kompensasinya besar maka kita termotivasi, atau karena kita memiliki keinginan yang tinggi terhadap kekuasaan, atau kita ingin berafiliasi, atau kita hal-hal yang lain, bisa juga ada yang dari dalam dan ada yang dari eksternal atau dari lingkungannya. Jadi saya menyampaikan pengertian menurut ahli yang lainnya, sumber daya manusia adalah manusia yang mempunyai kemampuan terpadu yang dicirikan dengan pola pikir dan daya fisik yang baik, nah, di mana perilaku dan watak berasal dari lingkungannya, sedangkan prestasi dan motivasi kerja berasal dari keinginan dirinya sendiri. Itu secara umum, walaupun nanti tentu akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, baik yang bertalian dengan lingkungan maupun bertalian dengan motivasi dan lain sebagainya. Nah, itu bicara tentang sumber daya manusia. Dan Bapak Ibu tahu tentang manajemen, ya, yang umum saja. Misalkan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak pengertian definisi tentang manajemen ini. Banyak sekali. Tapi saya mencoba mengambil secara umum bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaat sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Silakan nanti Bapak dan Ibu mencari, memahami pengertian-pengertian atau definisi tentang manajemen. Nah, kita tahu bahwa unsur manajemen terdiri dari 6 unsur. Kita bicara tentang manusia atau man, tentang kapital, modal atau money, material, kemudian bahan baku di sana ada, kemudian mesin atau peralatan, metode atau cara, dan pasar market. Jadi 6M ini saya mengulangi saja, tentu Bapak dan Ibu sudah sangat paham. Ini semua adalah merupakan unsur dari manajemen. Nah, unsur manusia menjadi ilmu tersendiri yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau kita mengurut, tadi saya sedikit menjelaskan tentang sumber daya manusia, kemudian kita kaitkan dengan manajemen, maka menjadi manajemen sumber daya manusia, karena ini terkait juga dengan unsur dari manajemen yang 6 unsur itu. Jadi bagian dari manusia menjadi ilmu tersendiri
yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi semacam singkat kronologis atau gambaran secara umum tentang manajemen sumber daya manusia. Hal yang lain, ini ruang lingkup yang dibahas pada hari ini. Manajemen sumber daya manusia merupakan gabungan dari dua fungsi. Ada fungsi manajerial, ini tentu bertalian dengan perencanaan atau planning paling tidak, kemudian pengorganisasian, organizing, ada pengarahan, directing, ada juga pengendalian atau controlling. Itu salah satu atau bagian dari fungsi manajerial sumber daya manusia. Fungsi yang kedua adalah fungsi operasional. Ini bertalian dengan pengadaan tenaga kerja, kemudian pengembangan, bicara dengan hal kompensasi, kemudian bicara tentang pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Itu fungsi operasional sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia merupakan gabungan dua fungsi, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Jadi, fungsi manajerial bicara tentang perencanaan, bicara tentang pengorganisasian, bicara tentang atau membahas bertalian dengan pengarahan, directing, dan pengendalian controlling. Dan fungsi operasional bertalian dengan pengadaan tenaga kerja, dari mulai rekrutmen, seleksi, penempatan, orientasi, terus kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja, itu merupakan fungsi operasional dari sumber daya manusia. Bapak dan Ibu, sampai di sana nggak ada masalah, karena masih kita bicara umum di awal ini, yang bertalian dengan ruang lingkup bahasan kita. Kita coba lihat fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian atau directing, juga pengawasan dan pengendalian atau controlling. Nah, fungsi operatif tadi ada pengadaan. Pengadaan ini bertalian dengan perencanaan sumber daya manusia. Di dalamnya juga kita bicara tentang analisis jabatan, kemudian rekrutmen, berlanjut pada seleksi, berlanjut pada penempatan dan pembekalan, orientasi. Ini bertalian dengan fungsi operatif. Fungsi pengembangan, personel development, atau pengembangan sumber daya manusia, penilaian prestasi kerja, pelatihan dan pengembangan, kemudian pengembangan karir. Nanti ini kita bicara tentang ruang lingkup yang akan kita bahas. Yang lainnya tentu akan berlanjut pada balas jasa atau kompensasi, job compensation. Bicara di sana tentu bicara tentang upah atau penggajian, kemudian tunjangan, dan program-program kesejahteraan lainnya. Nah, tentu nanti kita bicara sistem pengupahan, upah dan gaji apa bedanya, tunjangannya apa saja, program kesejahteraan yang ada apa saja. Itu tentu bicara bertalian dan kompensasi. Kemudian nanti ada hal yang bertalian dengan integrasi kerja. Yang tadi saya katakan, yang gambar paling awal di sana ada, kita bicara motivasi kerja, disiplin kerja, prestasi kerja, termasuk pengukurannya, kepemimpinan, dan kepuasan kerja. Itu hal-hal yang seperti ini nanti akan dibahas oleh Ibu Dr. Ina. Yang lainnya adalah pemeliharaan sumber daya manusia, personel maintenance. Nah, ini bicara tentang kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian ada konseling dan coaching atau konseling kerja, kemudian ada manajemen stres. Nah,
Tuh. Kemudian yang lainnya adalah pemisahan atau pemutusan hubungan kerja. Bisa karena pensiun, bisa karena hubungan industrial. Itu adalah ruang lingkup yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, yang dimulai dari hari ini. Bapak Ibu sekalian, tentu hal ini bisa Bapak Ibu sekaligus mencari sumber-sumber dari yang lain dibolehkan selain dari sumber yang kami sampaikan. Tentu untuk memperdalam, mempertebal pemahaman-pemahaman tentang manajemen sumber daya manusia, hal ini diharuskan termasuk nanti dalam melaksanakan mengerjakan tugas-tugas, baik tugas mandiri maupun tugas kelompok. Nah, itu gambaran yang akan kita bahas bersama. Pada hari ini, tentu kita mulai tentang pengertian manajemen sumber daya manusia, sekalipun tadi sudah diawali di awal tentang pengertian manajemen sumber daya manusia, yang mana tadi saya urai, kita bicara tentang manusia itu apa, kemudian manajemen itu apa, dan mengapa menjadi manajemen sumber daya manusia, yang pada akhirnya manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pemanfaatan individu-individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, nah, itu paling tidak sederhananya pengertian dari sumber daya manusia. Terdengar normal, Ibu dan Bapak? Bagaimana, Mbak Sylvia? Terdengar, Pak. Normal. Ada Iya, yang normal. aneh tidak? Sampai di sini nggak ada masalah. Bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Selama ini Bapak dan Ibu, apakah ada yang bertugas mengelola sumber daya manusia? Biasanya di perusahaan, di kantor, di rumah sakit, itu ada bagian-bagian, mungkin di bawah bagian HRD atau di bawah bagian kepala bagian kepegawaian atau di bawah bagian personalia atau di bawah direktur personalia dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentu akan menjadi bahan diskusi kita ke depan. Nah, tadi ada tujuan ya. Tujuan manajemen sumber daya manusia ada ada 4 tujuan. Tadi ada tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Sebetulnya ini banyak ada edisi baru ya untuk Weather dan Davis. Nah, jadi tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Sumber daya manusia adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Bapak dan Ibu, bukan hanya sekedar faktor produksi SDM itu, tetapi juga lebih dari itu. Dia adalah aset yang tentu perlu dikelola dengan cermat, perlu diperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh agar mereka betul-betul bisa berkontribusi produktif dalam pencapaian pertujuan perusahaan. Itu ada beberapa pendapat yang disampaikan. Itu tujuan manajemen sumber daya manusia.
Nah, kita tahu tadi ada tujuan organisasional, ada tujuan fungsional, ada tujuan kemasyarakatan, dan ada tujuan personal atau individu, karyawan. Nah, yang perlu diperhatikan, tujuan organisasional seperti di awal barusan disampaikan, memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen Sumber Daya Manusia membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Misalkan ada manajer produksi, manajer pemasaran, manajer pengadaan, persediaan, dan lain sebagainya. Nah, itu pegawai di bawahnya menjadi tanggung jawab dari manajernya tersebut. Departemen Sumber Daya Manusia hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengolahan SDM. Tadi, kalau misalkan manajer dari produksi membutuhkan pegawai, karyawan, tenaga kerja, atau sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu, kemudian keahlian tertentu, memiliki spesifikasi tertentu, kemudian jenis pegawainya seperti apa, usia seperti apa, dan lain sebagainya, termasuk volume banyaknya berapa, begitu, itu disampaikan pada Departemen Sumber Daya Manusia. Nanti yang melakukan pengadaan, rekrutmen, seleksi, dan lain sebagainya adalah wilayahnya manajer sumber daya manusia. Dia menjadi support system dari manajer-manajer yang lain. Sekalipun dalam seleksi, di akhir memiliki kompetensi seperti apa, pasti akan bertalian dengan manajer yang membutuhkan SDM tersebut. Itu yang dimaksud dengan tujuan organisasional dari MSDM. Jadi memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen Sumber Daya Manusia membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Tadi yang saya sampaikan, dari mulai perencanaan, kemudian tentu dalam perencanaan ini basisnya pada analisis jabatan. Analisis jabatan itu biasanya terkait dengan job description, bertalian dengan job specification, atau juga bertalian dengan status, bertalian dengan hal-hal yang lain. Itu. Kemudian nanti setelah itu baru melakukan rekrutmen seleksi. Seleksi itu tentu mencari tenaga atau SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian nanti orientasi dan pelatihan, penempatan, dan seterusnya. Itu adalah wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Itu yang bisa disampaikan yang pertama dengan tujuan organisasional. Kemudian ada tujuan fungsional. Tujuan fungsional menjaga kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Menjaga kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini perlu digarisbawahi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika manajemen sumber daya manusia tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nanti kita diskusikan
Contoh seperti apa yang bisa dipahami dari sini? Misal, kalau tidak kita rencanakan dengan baik, kita melakukan semacam seleksi yang memiliki kompetensi tertentu. Ternyata yang masuk didapatkan kompetensi yang terpenuhi. Akan tetapi, kompetensi yang terpenuhi itu tidak dikelola dengan baik. Misalkan kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tenaga atau pegawai atau karyawan yang hasil seleksi tersebut. Maka bisa jadi yang bersangkutan tidak akan lama, tidak akan betah, tidak akan berkontribusi produktif secara optimal. Nah, hal-hal seperti inilah menjadi satu hal yang perlu betul-betul direncanakan dengan baik, bertalian dengan tujuan fungsional, bahwa MSDM itu harus merencanakan sehingga nanti yang dihasilkan menjadi sesuai dengan kebutuhan, baik dari sisi kompetensi yang dibutuhkan maupun pada sisi pemeliharaan selanjutnya. Kemudian tujuan yang ketiga, kemasyarakatan. Bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Jadi kita tahu bahwa membuat sebuah produk baik barang maupun jasa itu tentu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasti semua seperti itu. Itu di awal. Segala produk dibuat, baik barang maupun jasa, tujuan awalnya pasti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk itu tentu harus bisa dipertanggungjawabkan secara sosial terhadap kebutuhan dan juga bisa memenuhi tantangan-tantangan masyarakat. Dengan catatan tentu harus meminimalkan dampak negatif tuntutan tersebut bagi organisasi. Bapak dan Ibu, tujuan yang keempat, tujuan personal. Membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan itu mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan bisa jadi akan menurun, dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Ini saling keterkaitan antara individu karyawan dengan perusahaan, dengan tujuan-tujuan dari organisasi. Itulah beberapa hal yang perlu dipahami oleh kita di awal ini sebelum kita membahas lebih jauh tentang manajemen sumber daya manusia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, barangkali ada yang bisa kita bicarakan bersama, kita diskusikan dari pengalaman Bapak dan Ibu di lapangan, di pekerjaan yang bertalian dengan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan pegawai, pengelolaan tenaga kerja, ataupun yang lebih sederhananya seperti itu. Bagaimana Bapak dan Ibu yang masih Opcam, kemudian Bapak Ujan, Dr. Priskanada, Claudita, boleh dong kalau tidak lagi sibuk untuk bisa on-cam. Dr. Akbar Daru, kemudian ada Abdan Aji Respati, kemudian Dr. Endah Nabila,
Abdan Aji Respati, Syapira, halo, bisa didengar? Ada 18 orang yang hadir dari yang bisa saya lihat, tapi yang nongol itu baru 1, 2, 3, 4, termasuk Claudia. Nah, Dr. Pisca, ini lagi di mana? Kemudian Dr. Santi, Dia Wahyu. Nah, saya ingin berbagi atau Ibu Bapak sekalian bisa berbagi pengalaman yang ada, bagaimana di lapangan. Bisa dipahami, Bu, Bapak, Bisa. saudara-saudara? Pak. Oke. Saya ingin juga dengar suara. Ya, Pak, mungkin izin kalau saya sharing karena kebetulan saya bukan di bagian personalia gitu, Pak. Ya, mungkin kalau di rumah sakit. Jadi memang ini merupakan hal yang baru gitu, Pak. Oh Mungkin nanti ya, akan berguna gitu kalau nanti saya misalnya di bagian personalia tersebut gitu. Karena memang kalau di rumah sakit saya pribadi untuk personalia itu terpisah gitu. Jadi kami sendiri memang belum mengetahui bagaimana sistem personalia yang ada di rumah sakit saya sendiri gitu. baik. Dokter Yuka ya, di rumah sakit ya, Iya, dokter. Pak. Iya, Pak. Eh, Suatu waktu mungkin Bu Dokter menjadi bagian dari manajemen. Baik Ibu Dokter sebagai pegawai maupun suatu waktu menjadi ownernya atau tetap ditugaskan. Tentu hal ini kami mempunyai keyakinan bahwa pengetahuan yang bertalian dengan ini atau ilmu tentang pengolahan sumber daya manusia akan bisa bermanfaat. Mungkin sekarang belum, tetapi bisa jadi suatu waktu ataupun pada perjalanannya saat ini juga bisa melihat-lihat kondisi tata kelola sumber daya manusia di masing-masing tempat kita berada dalam pengabdian kita, sekaligus kita juga ingin mencapai apa yang kita tuju. Jadi sesuai dengan tujuan individu, apakah kita bisa berkontribusi pada di mana kita berada, atau juga kita bisa menelaah apa yang diberikan oleh instansi di mana kita berada terhadap tujuan kita. Dan itu bisa saling tick and give lah barangkali begitu. Nah, baik, saya ingin juga menyapa yang lainnya, ada Dr. Sylvia. Kalau Dr. Yuka di mana? Kalau boleh. Saya di Rumah Sakit Dustira, Pak, di Cimahi. Oh ya, ini di kelas yang lain kemarin ini juga banyak yang di Dustira ya, dokter. Mungkin teman-teman dokter ya di kelas yang lain banyak yang di Dustira. Iya, Pak. Kebetulan mungkin yang koas kebanyakan yang mengambil Oh MMRS. ya, oke. Makasih Dr. Yuka. Kalau Mbak Sylvia di mana Mbak Sylvia? Kalau Izin, boleh. Pak. Ya, di Dinkes Jabar, Pak. Ah, Dinkes Jabar. Dinkes Jabar. Oke, sebagai dokter juga ya, Iya, Pak. atau Cuma, struktural? ya, kebetulan di Tapi pegang struktural ya di sana. Oke, nah ini kan bertalian dengan tata kelola SDM yang ada. Berarti kalau struktural di sana ya. Ya, yang lain ada yang mau menyampaikan? Ada siapa ini? Dokter Priskanada.
Mbak Priska di mana? Saya panggil ibu, Mbak, saudara, enaknya apa ya? Bapak boleh panggil Mbak Priska aja. Oke, Mbak Priska. Sekarang Gimana tuh? belum kerja masih nunggu internship nanti November. Masih? Nunggu internship batch November. Oh ya. Semoga secepatnya bisa didapatkan ya, Mbak Priska. Oke. Terima kasih Pak. Dokter Dapa, di mana Dokter Dapa? Sama Pak, saya juga baru lulus dokter, belum kerja. Alhamdulillah, selamat ya Dokter Dapa. Ya, Tapi tidak usah khawatir, untuk pengabdiannya luar biasa banyak uang yang bisa dilakukan, begitu. Dan tidak usah harus menunggu dipekerjakan, gitu. Membuat lapangan pekerjaan juga bisa, ya Pak. amin. Pasti itu. Terima kasih Pak. Claudia, Dokter Claudia. Iya Pak, saya di klinik utama di Jakarta Pak. Oh, jadi sekarang di Jakarta. Iya, lagi di Jakarta Pak. Oke, sedikit lagi Bapak dan Ibu. Ini masih dalam ruang lingkup. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu untuk bahan diskusi di pertemuan kedua ada berdasarkan definisi-definisi yang diberikan oleh beberapa ahli, definisikan SDM dan MSDM menurut pemahaman Bapak dan Ibu. Hal apa saja yang berhubungan dengan MSDM dalam satu organisasi? Jika Bapak Ibu adalah seorang manajer SDM di suatu organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa, karena rumah sakit ini termasuk bidang jasa, hal apakah yang menjadi perhatian penting Bapak dan Ibu? Ini nomor 3 yang paling penting. Asumsikan bahwa Bapak dan Ibu adalah seorang manajer SDM, kemudian hal-hal apa yang menjadi perhatian penting bagi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, ini presensinya sudah berakhir ya, sebentar. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk semuanya, mungkin pertemuan awal ini saya kira cukup sampai di sini. Kalau tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan, saya kira cukup sekian, tetapi masih ada ruang untuk Bapak Ibu menyampaikan kalau ingin ada yang disampaikan, baik yang bertalian dengan materi pembelajaran, materi kuliah, maupun hal-hal yang lain menyangkut teknis pelaksanaan perkuliahan. Saya kira hari ini cukup ya di awal ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu, bertemu lagi di yang akan datang. Mudah-mudahan sekecil apapun pertemuan ini mendapatkan barokah dan manfaat buat kita semua, baik pribadi maupun nanti kepentingan ke depan. Oke, untuk semuanya karena barcode-nya tadi masih nyambung ya. Saya belum akhiri, kemudian sekarang akan saya akhiri. Boleh hadir semua sebentar. Dan kewajiban kita bersama, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya kurang lebih seperti ini. Hei manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kenapa saya sampaikan ini? Bahwa pendidikan di Pasundan
Islam dan budaya Sunda. Nah, paling tidak setiap perkuliahan ada materi-materi yang terkait dengan itu. Tapi ini juga ada kaitannya dengan pertemuan kita. Ya, Bu Dokter, bersilaturahmi itu menambah rezeki kan? Memperpanjang usia. Setiap datang pasien pasti silaturahmi, pasti nambah rezeki kan, betul ya, gitu. Dan lain sebagainya. Jadi itulah ada beberapa yang harus kita yakini, dan bagi yang tidak sama keyakinan dengan kita, anggap sebagai sebuah pengetahuan. Kita tidak ingin mengganggu, tetapi dan juga tidak menghalangi untuk sama-sama belajar. Nah, barangkali hal itu yang disampaikan. Lebih jauh tentang hal ini mungkin di sisi waktu yang lain. Gitu. Kembali pada tadi mengapa kita melakukan orientasi tadi sudah dibahas atau disampaikan oleh Mbak Ipa juga yang lainnya. Jadi nanti berharap juga yang lainnya bisa aktif lah begitu untuk sama-sama diskusi apapun. Secara umum intinya bahwa orientasi itu merupakan upaya pelatihan awal bagi karyawan baru yang memberi informasi mengenai pekerjaan atau jabatan dan kelompok kerja mereka. Kan tadi kita jadi tahu teman, tahu pekerjaan kita apa, kemudian nanti dan lain sebagainya. Orientasi bertujuan membantu para karyawan baru menyesuaikan diri dengan memperkenalkan pada mereka para peran mereka masing-masing, berarti nanti menyangkut pekerjaannya dan jabatannya. Kemudian juga rekan kerja mereka, siapa aja timnya, dan organisasi serta kebijakannya. Nah, baik mereka yang baru sumbernya eksternal maupun yang baru dan sumbernya internal masih harus ada orientasi. Tetap aja kita walaupun mungkin ketentuan-ketentuan budaya organisasi sudah tahu, tapi rekan kerja kita yang baru apakah betul bisa menerima kita? Ada kecemasan itu hal yang wajar. Misalkan Mbak Ipa pindah dari satu tempat, satu bagian ke bagian yang lain, atau mungkin promosi begitu, tetap aja kita harus ada semacam orientasi itu dilakukan. Dan itu juga paling tidak untuk meminimalisir kecemasan, terutama bagi yang baru, rasa cemas itu aja, atau memiliki pandangan yang terlalu terlalu jauh atau terlalu rendah. Jadi lebih realistis kalau ada orientasi itu. Nah, peran mereka masing-masing tentu itu menyangkut jabatan, pekerjaan, rekan tim kerja, dan yang lainnya adalah mengenai struktur keberadaan organisasi itu sendiri. Kurang lebih secara umum orientasi seperti itu, dan yang lainnya adalah jadi tadi kita bahas pengertian dari orientasi, kemudian kita sudah melangkah pada kegunaan dari beberapa manfaat dari orientasi. Yang kedua, yang pertama tadi situasi kerja, bertalian dengan situasi kerja. Yang kedua, bertalian dengan kebijakan dan aturan perusahaan. Kalau tidak nih berlanjut dikit ya, ada topik-topik yang lainnya, tapi perkenalan dengan atasan. Kemudian dengan rekan kerja, dengan para pelatih, dengan penasihat karyawan. Ini harus dikenalkan mereka, jangan sampai nanti pas lagi duduk dia lewat aja dalam seenaknya kan gitu. Di Jawa Barat terutama, paling nggak ada permisi lah begitu. Atau ada sesuatu yang mereka harus konsultasikan, jangan sampai mereka tidak tahu harus kemana dan ke siapa begitu tentang pekerjaan. Jadi hal-hal seperti ini sekalipun relatif sepele misalkan dianggapnya, tapi tidak. Jadi dengan atasan itu kita harus bekerja sama, harus ada komunikasi
sekalipun bahwa komunikasi itu adalah menyangkut pekerjaan dan atasan dengan bawahan. Bahwa nanti ada model lain tergantung atasannya, apakah mereka cukup terbuka, cukup familiar, atau memang kaku, itu di persoalan lain. Tetapi mereka yang dalam orientasi baru harus dilakukan. Makasih Mbak Mega. Di mana di Bali? Tentang juga jabatan. Nah ini penting banget ya, jabatan, lokasi jabatan, posisi jabatan, sebagai apa dan lain sebagainya itu harus dijelaskan banget begitu. Termasuk tugas-tugas yang harus mereka lakukan baik harian, mingguan, bulanan. Itu mereka harus tahu tentang tugas. Persyaratan mereka memberikan laporan misalkan begitu. Kemudian melakukan meeting setiap hari kalau perlu atau setiap minggu dengan semua karyawannya. Ada sebuah pengalaman yang kami alami beberapa mungkin 10 tahun yang lalu atau ya 10 tahun yang lalu. Salah satu fakultas di kami menurun banget dan fakultas itu fakultas teknik menurun banget. Kemudian terjadilah pergantian pimpinan, dekan gitu. Kemudian setiap hari hanya 7 paling lama 10 menit itu ada meeting. Dan semua yang hadir harus menyampaikan tentang kesenangan dan kebaikan atau kultum gitu ya. Itu aja terus. Setiap hari, setiap pagi dan pulang. Ternyata dampaknya luar biasa. Setahun 2 tahun kemudian langsung naik lagi. Oh berarti persoalan pelayanan, persoalan komitmen, persoalan rasa memiliki, persoalan tanggung jawab. Kalau dibiarkan, namanya karyawan, ya semaunya aja, merasa nyaman, merasa sudah mendapatkan sesuatu dan cukup sampai di situ. Tidak berpikir jauh ke depan, manakala ini hancur habis, ya mau gimana? Kalaupun mereka sudah punya masa tua, tapi bagaimana dengan cerita organisasi? Oh dulu tutup ya kan nyaman. Demikian juga untuk yang lain. Jadi apa tadi sampai persyaratan yang kita di sana. Kemudian tinjauan jabatan, mungkin masa jabatan itu paling lama berapa periode, berapa tahun dan seterusnya. Hubungan dengan jabatan-jabatan lainnya. Jadi antara yang setara, misalkan manajer middle, middle manager, dengan yang lainnya harus dikomunikasikan, diperkenalkan bagaimana mekanisme mereka melakukan komunikasi, baik yang formal maupun informal. Nah, itu topik-topik cuma 2 orang biarin aja nanti oleh stafnya, enggak bisa. Itu harus semua. Jadi nanti semua bisa terintegrasi, semua bisa harmoni, bisa terbangun untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Oke, giliran baik barangkali. Ya, mana? Kalau sebenarnya untuk masalah hak-hak karyawan itu seperti kayak skala bayaran atau waktu bayaran itu apakah wajib diberitahukan pada saat orientasi? Karena selama ini sih yang saya rasakan ketika kita apply ke suatu perusahaan atau ke rumah sakit itu sebagai dokter yang baru agak tabu gitu. Misalnya rasanya saya sendiri misalnya masuk untuk menanyakan pun tidak berani gitu karena kok biasanya ada anggapan bahwa kok udah nanya harga misalnya gitu. Sedangkan sebenarnya apakah memang wajib atau memang ada aturannya atau ya nggak harus ternyata gitu atau bagaimana mungkin itu memang harus dikatakan pada saat mulai masuk pendaftaran itu. Idealnya seperti itu, pekerja profesional, saya mau melamar tapi punya tarif segini kan bisa gitu. Demikian juga dengan dokter atau perusahaan atau rumah sakit itu, bila ingin mereka punya kepastian bahwa dokter itu adalah aset, karyawan itu adalah aset, dan betul kita butuh dengan dokter itu, sampaikan aja terbuka bahwa ketentuan di perusahaan kami ini loh. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu yang hadir semua, baik yang tatap muka langsung di sini maupun yang online, tetapi tidak mengurangi satu manfaatnya dari pertemuan baik yang langsung maupun tidak langsung.
Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian kami sampaikan PDD UK TPT sebagai bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Semoga bermanfaat bagi yang memerlukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.